Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ijati Rangkuti. Saya adalah peserta latihan dasar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 18, kelompok 4, dengan nomor NDH 37. Saat ini, saya bekerja di Inspektorat Kota Banjarmasin sebagai PPUPD Ahli Pertama. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Tahap pertama, pra-analisis, yaitu isu atau masalah terkait efektivitas kinerja individu sesuai dengan tupoksi di instansi tempat bekerja. Beberapa masalah yang sudah diinventarisir yaitu pertama, tidak adanya pembekalan terkait masalah review, sehingga terjadinya kurangnya pemahaman terkait review. Yang kedua, data atau bahan review yang tidak lengkap. Ketiga, keterlambatan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan. Keempat, jadwal penugasan yang tumpang tindih. Kelima, tidak sesuainya pelaksanaan PKPT dengan jadwal yang telah ditetapkan. Keenam, sistem pengelolaan data yang belum optimal. Keenam, masalah yang sudah diinventarisir sebelumnya, kemudian dianalisis menggunakan metode APKL. A. Merepresentasikan aktual, P. Problematika, K. Khalayak, dan L. Layak. Dari keenam isu atau masalah tersebut, muncullah 3 yang memenuhi keempat faktor APKL yang kemudian disebut sebagai memenuhi syarat. Ketiga isu atau masalah yang telah dianalisis menggunakan metode APKL, kemudian dianalisis kembali menggunakan metode USG. U. Merepresentasikan tingkat urgensivitas masalah. S. Artinya tingkat keseriusan masalah, dan G berarti tingkat pertumbuhan masalah. Dalam teknik USG, diberikan rentang 1 hingga 5, di mana 1 merepresentasikan sangat tidak mendesak, hingga ke nilai 5 yaitu sangat mendesak. Dari penilaian atau analisis menggunakan metode USG, muncullah isu atau masalah pada poin 1 yaitu tidak adanya pembekalan terkait masalah review, sehingga terjadi kurangnya pemahaman terkait review, yang memiliki total nilai paling tinggi, yaitu 13. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan analisis fishbone, yang bertujuan untuk mengidentifikasi akar masalah, karena tidak adanya pembekalan terkait dengan review, sehingga terjadi kurangnya pemahaman terkait dengan review. Yang mana hal tersebut melahirkan 4 akar masalah. Yang pertama, dari segi metode, yaitu kurangnya kesempatan dan review dalam melaksanakan sosialisasi pedoman review. Yang kedua, dari segi people, kurangnya inisiatif dalam mempelajari pedoman review. Yang ketiga, dari sisi surrounding, yaitu kurangnya peran serta PPUPD dalam menyusun pedoman review. Yang keempat atau yang terakhir, manajemen, yaitu belum maksimalnya evaluasi terkait kegiatan review. Kemudian, kita harus melakukan analisis SWOT, yang mana dari segi strength atau kekuatan, perlu dilakukannya bentuk optimalisasi pemahaman PPUPD dalam melaksanakan review. Namun, dari segi weakness atau kelemahan, adanya permintaan pihak eksternal
yang dapat menyebabkan review tidak berlangsung sesuai dengan waktu awal yang telah ditentukan. Lalu, dari segi opportunity atau peluang, sebagai salah satu bentuk penilaian untuk peningkatan kompetensi PPUPD, namun dari segi threat atau ancaman, penerapan pedoman pelaksanaan review tidak dilaksanakan secara konsisten. Analisis sebelumnya kemudian menghasilkan tabel rekomendasi penyelesaian masalah yang mana terdapat dua alternatif penyelesaian, yaitu yang pertama, melaksanakan pendidikan dan pelatihan terkait review secara keseluruhan. Yang kedua, memberikan sosialisasi dan pemahaman terhadap pedoman review. Kedua alternatif tersebut kemudian dirincikan menjadi tahapan-tahapan setiap alternatif, hasil yang diharapkan, serta para pihak yang akan dilibatkan dalam alternatif penyelesaian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.